أشهد أن محمدا رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tapi ikhwan sekalian rahimakumullah, kita membahas kitab Umdah al-Fiqh karya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, kitab At-Taharah di bab Al-Ghusl minal Janabah, bab tentang mandi junub. Babul Ghusli minal Janabah, bab mandi terhadap atau disebabkan oleh junub. Dan ini berangkat dari ayat Al-Quran, wa in kuntum junuba fattaharu, dan jika kalian junub maka bersucilah. Dan ini fikih tentang mandi junub, hal yang berulang bagi seorang individu muslim atau muslimah. Berulangnya hal ini bukan berarti semua dari kaum muslimin itu faham tentang mandi junub, kewajibannya atau sunnah-sunnahnya. Maka sebenarnya pembahasan yang terus-menerus diulang oleh para ulama. Namun pembahasan ini yang semacam ini tentang haid, nifas, mandi junub, tentang air, taharah dan masalah taharah, rinciannya banyak ya. Tapi banyak pula yang tidak menyadari kepentingannya. Bahkan kebanyakan dari kita nggak sadar kepentingan ini. Ya. Dianggap bahwasanya masalah taharah ini ya sudah pahamlah, gampanglah insyaallah. Padahal sebenarnya kebanyakan dari kaum muslimin itu masih sangat kurang akan pembahasan ini. Di Saudi Arabia sendiri, yang mana kajian-kajian kitab itu dilangsungkan secara rutin, ya, itu pembahasan ya dimulai dari taharah terus. Dan kaum muslimin yang mana mereka dari segi ilmu umumnya di Saudi Arabia itu lebih afqah, lebih faqih dibandingkan kita di Indonesia. Meskipun begitu mereka masih merasa membutuhkan ilmu seperti ini gitu loh. Ya, untuk dia sendiri dan juga keluarga dan juga kaum muslimin, masyarakat. Namun kesadaran ini masih minim sebenarnya jika kita merefleksikan di Indonesia ini. Tentu tidak terkecuali di Al-Muhsinin ini. Ya. Karena siapapun yang merasa ilmu ini penting, maka dia akan memperjuangkan untuk ikut. Ya. Memperjuangkan untuk ikut atau menyimak. Ya, bukan justru keluar atau pergi. Ya. Alasan-alasan yang
teman-teman kemukakan mungkin karena kerja dan seterusnya, itu kadang-kadang kalau mau jujur itu bukan alasan sebenarnya untuk betul-betul kita belajar, bukan untuk alasan untuk kita tidak mau belajar. Karena tidak semua yang keluar dari masjid setelah subuh, tidak semuanya ngaji di rumah, tidak semuanya zikir pagi petang di rumah. Sebagian tidur. Ya, sebagiannya tidur, ya. Mengetahui ada majelis ilmu kemudian berpaling hanya karena ingin tidur karena nanti kerja, ini bukan alasan. Bagi penuntut ilmu ini bukan alasan, tapi bagi orang yang malas, ya ini alasan. Ya, dan hal ini kita tahu kesibukan masing-masing. Dan boleh jadi ana lebih sibuk daripada teman-teman yang ada di Muhsinin atau dimanapun. Boleh jadi, bukan tidak mungkin. Ya. Tapi ketika kita mementingkan suatu perkara, kita akan memperjuangkannya. Seberapa penting itu di hati kita. Tapi ketika kita menganggap itu kurang penting, maka kita akan membiasakan diri untuk lalai terhadapnya. Ya, makanya insya Allah akan ana jadikan nasihat untuk teman-teman terutama di Muhsinin. Karena kalau nggak ditegur, semua akan meremehkan. Sebenarnya begitu. Kajian-kajian semisal ini, seandainya kita buka untuk orang-orang luar, ya, kemudian banyak yang hadir, ya misal, bahkan kita buka untuk makan sarapannya juga ada. Ana yakin yang biasa keluar setelah subuh ikutan karena rame, karena dianggap oh ini pakai asik nih, penting nih, begitu. Dan ilmu itu tidak bisa dibegitukan gitu. Ilmu itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Ya, tidak bisa. Ilmu ini ilmu yang kita membutuhkannya, bukan ilmu membutuhkan kita. Kita membutuhkan ilmu untuk kita amalkan. Ya. Masalah mandi junub ikhwas sekalian. Bahkan sampai banyak dari ustadz atau alim itu nggak paham ketika ditanya tentang mandi junub, beneran nggak paham. Dan ada beberapa hal dan poin yang sebenarnya itu vital sekali bagi seorang muslim awam bahkan untuk memahaminya, tapi sampai level dai itu nggak paham. Ini menunjukkan ilmu ini masih harus terus dipublikasikan. Karena jangan sampai seseorang bahkan mungkin levelnya dia level dewasa, ya, sampai menganggap misal keluarnya air mani disebabkan onani atau masturbasi itu tidak disebut junub, nggak wajib mandi junub. Itu juga masih ada yang beranggapan seperti itu, ya. Atau sudah terjadi jima, iltiqa al-khitanain, bertemunya dua alat kelamin, ya, tapi tidak sampai turun inzalul mani, tidak sampai keluarnya air mani, itu dianggap belum junub, nggak wajib mandi. Itu juga masih banyak yang mengira seperti itu karena belum paham. Ya, dan itu membuat sholatnya apa? Tidak sah. Ini berbahaya. Ya. Baik, kita mulai. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal mujibu lahu khurujul maniyyi wa huwa al-ma'u ad-dafiqu wal tiqa'ul khitanain. Hal yang mewajibkan untuk mandi junub itu ada dua. Pertama, khurujul mani, keluarnya air mani. Yang kedua, iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua alat kelamin. Itu dua penyebab mandi junub. Ya, khurujul mani ini jelas. Keluarnya air mani yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah wa huwa al-ma'ud dafiq. Dia adalah air yang dafiq. Dafiq yaitu keluar dengan keras, ya, muncrat seperti keluarnya mani. Ma'un dafiq sebutkan dalam surat At-Tariq. Keluarnya air mani ini menjadikan seseorang junub. Dalam hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala
tidak malu akan kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib atas perempuan untuk mandi jika dia bermimpi basah? Bermimpi, ya, ihtilam yaitu mimpi basah. Maka berkata Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Iya, jika perempuan ini melihat air mani di kemaluannya keluar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya air mani melazimkan junub dan harus mandi junub dalam menanggulanginya supaya suci lagi. Dan air mani ini sebagaimana diketahui ma'un dafiq, disebutkan dalam Al-Qur'an ma'un dafiq. Kemudian ada pembahasan apakah disyaratkan husulul ladzah fi khurujil mani, disyaratkan merasakan kelezatan dalam keluarnya air mani ketika keluar air mani itu atau tidak gitu. Ya, sehingga menjadi junub. Apakah disebut junub kalau misalnya keluar air mani tanpa merasakan kelezatan? Ini ada dua pendapat di antara ulama, dua pendapat. Ya. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, labud min husulis syahwah bi khurujih. Harus ada sisi syahwat dengan keluarnya. Di sini bedakan, di sini maksudnya keluar air mani, ya, umumnya orang keluar air mani karena faktor syahwat. Ya, adapun lezat atau tidak itu relatif, lezat atau tidak itu relatif. Tapi umumnya lezat, enak gitu keluarnya, terasanya. Dan itulah mungkin yang dicari dari keluar air mani, itu dicari yang itu kelezatannya, kenikmatannya. Taib, apakah disyaratkan keluarnya air mani itu disebabkan syahwat atau tidak? Ini bukan air madhi ya. Kalau air madhi itu karena syahwat dan itu bukan hadas besar, cukup berwudu saja untuk kembali suci. Namun sekarang air mani. Karena ada orang keluar dia air maninya bukan disebabkan syahwat, melainkan karena bighairi syahwat, karena penyakit, ya, atau karena kedinginan atau hal lain. Ya. Jadi kita duduk keadaan pertama, keluar air mani karena tidur dan mimpi basah. Keluar air mani karena tidur dan mimpi basah. Maka ala kulli hal, kalau misalnya dia bangun dan dia melihat air maninya, dia lihat apakah dia tadi mimpi basah atau tidak. Ternyata iya, tadi dia mimpi sesuatu menjurus gitu ya. Maka dihukumi junub. Kemudian kalau dia bangun dan dia mendapati air mani, ya, dan dia nggak ngerasa ada apa-apa, loh kok bisa saya keluar air mani gitu? Ini bukan air mani atau wadi saya, ini air mani. Apakah saya wajib mandi junub atau tidak? Di sini ulama khilaf, berbeda pendapat. Orang yang bangun tidur melihat air mani ada di kemaluannya dan dia merasa tidak ada indikator keluarnya air mani. Khilaf di antara ulama. Mungkin pendapat yang lebih baik itu sebagian ulama memilih tidak wajib atasnya mandi junub. Tapi kan dia keluar air mani, iya keluar air mani, tapi tidak ada sebab. Tidak ada sebab yang konkret untuk keluarnya air mani. Itu tidak ada mimpi, tidak ada apa-apa, dan seterusnya. Tidak ada kelezatan yang dirasakan dan tidak ada mimpi, maka sebagian ulama memilih tidak wajib atasnya untuk mandi junub. Namun lebih ihtiyat, lebih hati-hati, dia tetap mandi junub. Walaupun dia tidak mengingat dia telah bermimpi basah. Al-muhim, kalau misalnya idza ra'atil ma', jika dia melihat air mani, maka mandi junublah.
kalau selesai bermimpi, selesai tidur. Taib. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Kalau misalnya air mani itu keluar dengan kelezatan, sebagaimana normalnya manusia, maka ini jelas. Semua sepakat bahwasanya ini wajib untuk mandi junub, karena di junub. Walaupun keluarnya air mani itu disebabkan bukan jima' atau iltiqa'ul khitanain atau hal lain, melainkan misal onani atau masturbasi. Maka keluarnya air mani itu apa? Melazimkan dirinya tidak suci, mandi junub ya. Dengan kelezatan yang dirasakan dan nikmatnya. Taib. Kemudian kalau misalnya keluar air mani dalam keadaan terjaga disebabkan penyakit atau disebabkan kedinginan dan tidak terasa kelezatan sehingga itu bukan bagian dari syahwat, maka pendapat yang dipilih dalam mazhab Hanbali tidak mandi junub, tidak berhadas besar ya. Jadi kalau misal disebabkan faktor yang non syahwat seperti sakit atau kedinginan, maka illatnya itu tidak nyambung, maka tidak dihukumi sebagai junub, ya, karena biasanya keluarnya air mani tanpa faktor syahwat itu sifatnya tidak ma'un dafiq, tidak muncrat. Nah, kenikmatan keluarnya air mani itu, mohon maaf ya, adalah di dafaknya, di muncratnya itu. Semakin keras dafaknya, muncratnya, maka semakin nikmat bagi umumnya manusia. Nah, kalau hal tersebut tidak ada, dafaknya tidak ada, muncratnya tidak ada, melainkan ya keluarnya itu keluar seperti air biasa, cairan biasa, karena sakit atau karena kedinginan, maka ini tidak ada kenikmatan dan tidak disebabkan syahwat. Maka wallahu alam, dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab ini tidak ada mandi junub, tidak wajib mandi junub. Ya. Gitu. Ini pendapat pertama dalam mazhab. Pendapat kedua tetap mandi junub, namun pendapat yang lebih sahih adalah ini, yaitu apa? Dia tidak wajib mandi junub. Karena ibrahnya keluar mani adalah karena syahwat. Karena syahwat dan kelezatan, bukan karena penyakit atau kedinginan atau hal lain di luar syahwat. Baik. Kemudian permasalahan tanda-tanda keluarnya air mani. Keluarnya air mani memiliki 3 tanda yang masyhur. Dari tanda-tanda inilah seseorang menghakimi ini air mani. Tanda pertama, keluarnya dengan kekuatan, ya. Dengan kekuatan, syiddah, biquwwah, dafaq. Maka disifati ma'un dafiq dalam At-Tariq, surat At-Tariq. Kekuatan dan syiddah dan ajalah, ketergesaan keluarnya itu. Ya, jadi keluarnya secara muncrat, maka ini yang pertama. Kedua, aromanya, baunya. Ya. Jadi raihah ma'rufah. Ya. Tercium bau yang khas air mani, semakin kental semakin khas baunya. Kemudian yang ketiga, futurul badan ba'dal khuruj, yaitu lemasnya badan setelah keluar air mani. Dan ini kondisi normalnya seseorang ketika keluar air mani, terutama laki-laki. Ya. Sehingga terjadi futur, yaitu lemasnya badan, idlenya badan setelah keluar air mani, menjadikan laki-laki kadang untuk menjima' lagi menuju ronde berikutnya itu menunggu waktu lagi gitu, nggak bisa langsung. Berbeda dengan perempuan.
berbeda dengan perempuan. Ketika perempuan merasakan klimaks atau semisalnya dia keluar cairan mani, ya, merasakan orgasme, itu sebagian perempuan masih bisa untuk dilanjutkan langsung lagi. Tergantung bagaimana laki-lakinya. Tapi beda dengan laki-laki. Ala kulli hal semua ini air mani. Tetap terjadi futur. Ya, tetap terjadi futur. Namun futur di sini maksudnya lemah atau lemas. Futurnya laki-laki itu berbeda dengan futurnya banyak dari perempuan. Kalau futurnya laki-laki, maka setelah keluar air mani itu tidak ingin melaksanakan langsung untuk jima lagi. Adapun futurnya perempuan ini bisa diteruskan kembali. Tapi bukan berarti futurnya perempuan, bukan berarti klimaksnya perempuan ini tidak keluar air mani, dihukumi keluar air mani. Ya, keluar air mani. Karena terjadi jima, terjadi iltiqaul khitanain. Pertemuan kedua kemaluan. Taib. Kemudian kata para ulama, tidak disyaratkan ad-dafq wal ladzah. Tidak disyaratkan muncratnya air mani atau lezatnya ketika keluar mani bagi orang yang tidur. Ketika dia menemukan air mani saat bangunnya dia. Tidak dilazimkan orang yang tidur nih. Tidak disyaratkan merasakan nikmatnya keluar air mani itu. Ya. Tidak disyaratkan untuk merasakan keluarnya air mani itu. Kalau misalnya dia meyakini adalah air mani dan dia melihat indikasinya keluar karena syahwat, seperti tadi saya memang mimpi, maka divonis junub. Ya. Namun kalau misalnya tidak ada indikasi, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan keluar air mani ini nggak jelas apa sebabnya saat dia tidur, sebagian ulama memang mengatakan tidak wajib mandi, tetapi lebih hati-hati dia mandi. Itu jika dia yakin itu adalah mani. Ya, walaupun saya nggak mimpi apa-apa sih. Ya, memang sebagian ulama berpendapat itu mungkin penyakit atau apa, tapi yang lebih sahih atau baiknya adalah dia tetap mandi sebagai tindakan jaga-jaga, khawatirnya memang divonis sebagai junub. Kalau itu dia yakin dia itu adalah mani. Tapi kalau misalnya dia memiliki keraguan dan nggak bisa yakin, ketika bangun tidur kok ada cairan dan dia bingung apakah ini mani atau madhi, dia bingung, dia perhatikan kembali, dia masih 50-50, bingung, maka yang seperti ini harus melihat ke qarinah, baru lihat indikatornya, apakah tadi dia merasa mimpi basah atau tidak, mimpi sesuatu atau tidak, yang berkaitan dengan seksual atau kenikmatannya. Atau dia melihat indikator, apakah ketika dia terbangun dari tidurnya dia sedang memegang kemaluannya enggak, gitu. Itu semua indikator. Kalau ternyata hal-hal ini tidak ada, maka keraguan ini dikembalikan kepada asal hukum, yaitu tidak junub. Asalnya manusia itu tidak dalam keadaan junub. Taib. Kemudian penyebab kedua dari junub, penyebab junub kedua setelah yang pertama khurujul mani, keluarnya air mani, penyebab kedua adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat khitan, kemaluan laki dan perempuan. Penyebutan dua alat khitan ini bukan berarti kalau belum disunat kemudian tidak mungkin terjadi junub, enggak, tetap bisa junub. Penyebutan khitanain ini sebuah isim, sebuah nama yang sudah menjadi hakikat syar'iyyah, yang menjadi hakikat nama secara syar'i khitan, karena disyariatkan di khitannya manusia, baik laki atau perempuan.
Dan masalah khitan ini, kalau untuk laki-laki khitan itu wajib, kalau untuk perempuan sunnah. Kalau misalnya perempuannya belum dikhitan, sementara laki-laki sudah dikhitan, kemudian terjadi iltiqa, ya, dukhul, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, maka ini khalas, terjadi junub, walaupun tidak keluar air mani, walaupun yang bagian yang kemaluan perempuan belum dikhitan. Namun istilah khitanain ini menunjukkan dua kemaluan, ya, dua kemaluan, dan tidak disyaratkan dua alat khitan ini, dua alat kelamin dua alat kelamin disebut khitan ini harus dikhitan dulu baru bisa dihukumi junub. Enggak harus. Ya, yang penting kemaluan, ya. Jadi makna iltiqaul khitanain yaitu taghyibul hasyafati fil farj. Taghyibul hasyafah fil farj. Apa parameter bertemunya khitan, bertemunya dua kelamin yang melazimkan junub? Apa parameternya? Parameternya adalah taghyib al-hasyafah, yaitu hilangnya atau tenggelamnya kepala kemaluan di kemaluan perempuan. Kepala kemaluan laki-laki, hasyafah namanya, di kemaluan perempuan. Jadi ketika al-hasyafah, yaitu kepala kemaluan laki-laki, itu sudah tidak tampak lagi atau sudah masuk taghyib, ya, maka ini sudah terjadi junub. Walaupun dukhul yang di sini taghyib, bedakan antara taghyibul hasyafah dengan dukhulul hasyafah. Ini pasti paham, orang yang sudah melakukan paham. Taghyibul hasyafah dan dukhul al hasyafah itu beda. Ya. Dukhulul hasyafah masuk dukhul, ya, ke bagian untuk rahim, ya. Adapun taghyib al hasyafah, maka walaupun itu baru sebatas di gerbang, bahasanya gerbangnya, namun sudah taghyib mughayyab, yaitu, ya, gimana membahasakannya, susah, ya. Ya enak juga di masjid lagi, ya, tapi kan ini ilmu gitu loh, ya. Walaupun di gerbang, dan mohon maaf ini istilahnya bahasa, misal melakukan petting, ya, melakukan petting, ya, dalam istilah barat itu petting, dia bukan dukhul, ya, tapi dia masalah petting itu apa, ya, maaf, menggesek, ya, maaf, ya. Dia belum sampai dukhul, tapi baru menggesek. Maka ini sudah terjadi iltiqaul khitanain. Begitu, ya. Terjadi iltiqa karena ada taghyibul hasyafah. Ingat, taghyibul hasyafah itu enggak mesti dukhulul hasyafah. Maka ulama mendefinisikan iltiqaul khitanain, pertemuan dua khitan ini, adalah ketika kepala kemaluan laki-laki itu sudah mughayyab, sudah tidak tampak lagi. Walaupun dalam proses hanya petting saja, yaitu menggesek saja. Tidak proses dukhul, bedakan. Dan begitu juga dalam masalah vonis zina, untuk mendapatkan hukum had, maka taghyibul hasyafah itu parameternya. Kalaupun belum dukhul ke lubang vaginanya, minimal sudah terjadi taghyib, yaitu udah masuk pintu gerbang, maka ini khalas. Ini terjadi perzinahan yang dilazimkan hukum had setelahnya. Ya. Taib. Maka dikatakan oleh para ulama, fa idza ghabatis syafaqah hasyafah, fa idza ghabatil hasyafatu min wara'i ha'ilin wajib al-ghuslu. Jadi ketika al-hasyafah, kepala kemaluan laki-laki, itu telah gaib, telah hilang, telah tidak kelihatan, min wara'i ha'il, ya, dari balik ha'il. Ha'il itu bagaimana? Ha'il itu adalah penutup atau penghalang atau pintu gerbang untuk kemaluan perempuan. Sudah
masuk ke dalam itu, walaupun itu belum disebut dukhul, tapi itu sudah mewajibkan apa? Mandi, ya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, atau sebelumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Ya, jika seorang laki-laki sudah menjima, ya, menunggangi perempuan itu, wa massal khitanul khitan, dan antara alat satu dengan alat lainnya itu sudah bersentuhan, maka wajib mandi. Dalam redaksi lain, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani, tidak keluar air mani. Taib. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal wajibu fihi an-niyatu. Yang wajib dalam mandi junub adalah niatan. Ya, sebagaimana ini pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Afwan, Malikiyah dan Syafi'iyah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafiyah menganggap bahwasanya niatan mandi junub itu sunnah, tidak wajib. Meniatkan mandi junub itu niatnya sunnah. Adapun dalam mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, maka niat itu wajib dalam mandi junub. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, yaitu niat untuk mandi junub, atau niat untuk membersihkan diri dari hadas besar, atau niat untuk istibahatus shalah, yaitu agar salatnya diterima oleh Allah, dibolehkan. Dan apa samarah fiqhiyah dari hal ini, dari khilaf ini? Jumhur, yaitu mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka menganggap bahwasanya niatan ini merupakan kewajiban dalam mandi junub. Kewajiban untuk mandi junub. Sedangkan dalam mazhab Hanafiyah, niatan itu bukan kewajiban, melainkan sunnah. Maka efek dari perbedaan pendapat ini adalah bagi jumhur, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwasanya seseorang kalau misalnya dia mandi hujan, mandi hujan dan sampai basah kuyup seluruh tubuhnya, namun sebelum mandi hujan itu atau ketika mandi hujan tidak ada niatan mandi junub dan dia dalam keadaan junub, maka dia tetap wajib lagi mandi junub. Tetap wajib. Itu jumhur. Adapun mazhab Hanafiyah, karena mereka tidak mensyaratkan atau tidak mewajibkan niat mandi junub dalam mandi, maka bagi mereka kalau seseorang mandi hujan tanpa niatan mandi junub, maka yang penting sudah terwujud mandi seterusnya, semua badan kena dengan air, maka bagi mazhab Hanafiyah hal ini dikategorikan sah sebagai mandi junub. Dia tidak perlu mandi lagi. Itu perbedaannya. Di situ perbedaannya. Ya. Antara jumhur dengan mazhab Hanafiyah. Dan wallahu alam, yang lebih sahih adalah mazhab jumhur dalam masalah ini. Seseorang ketika junub dia wajib mandi junub, dan ketika mandi junub dia harus ada niatan untuk mandi junub. Harus ada niatan itu. Ya. Nah, kalau misalnya seorang suami junub malamnya, kemudian dia mau sholat pagi, ya, mau subuhan di Muhsinin, kemudian dia mandi karena dengan niatan nanti habis sholat subuh saya berangkat kerja, atau habis sholat subuh nanti saya mau zikir atau kajian, tapi saya mandi sekarang sebelum subuh supaya nanti saya nggak perlu mandi lagi. Niatan mandinya ini niat mandi untuk menyegarkan badan atau kerja. Taib. Bagi jumhur, maka ini tidak sah sebagai mandi junub, walaupun ini mandi. Namun bagi mazhab Hanafi ini sah sebagai mandi junub, sehingga dia nggak perlu mandi lagi nanti. Dan yang sahih mazhab jumhur, karena membutuhkan niatan ini. Ya, sehingga kalau dia mandi dengan niatan
untuk ngantor nanti, kemudian tadi malam dia junub, lalu dia salat subuh berjamaah, maka salatnya dianggap tidak sah oleh jumhur ulama. Tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya dia punya kebiasaan mandi junub, dia punya kebiasaan mandi sebelum salat subuh. Mandi sebelum salat subuh, dia udah punya kebiasaan itu. Ya karena nanti mau ngantor, ya udah sebelum subuh aja biar seger lah. Taib. Kemudian dia melakukan jima' jam 9. Sebelum tidur dia tidak mandi junub. Dia tidur aja setelah jima'. Dan dia dalam keadaan junub tidurnya. Dan sebelum tidur dia sudah meniatkan besok saya sebelum subuh pengen mandi junub gitu. Oke? Udah ada niatin itu sejak sebelum tidur. Taib. Kemudian subuh jam 4. Jam 4 dia mandi, tapi itu mandi adat, mandi kebiasaan. Dan dia lupa kalau malam itu dia junub. Taib. Kemudian dia salat di Muhsinin. Kemudian dia ngantor. Taib. Dia baru keinget, tadi malam kan saya junub. Sebelum subuh tadi saya kan mandi. Bagi jumhur ulama, maka mandinya ini sah atau tidak sebagai mandi junub? Bagi jumhur, tidak sah. Tapi bagi mazhab Hanafi sah loh. Kan udah ada niatan sebelum tidur. Taib. Niatan sebelum tidur itu sangat jauh. Sedangkan ketika dia melakukan mandi itu, dia sendiri nggak sadar kalau dia lagi junub. Berarti orang yang mandi junub itu memang harus sadar dirinya itu junub tadinya, gitu loh. Seperti itu yang sahih. Ya. Maka kalau tidak ada kesadaran kalau dia sedang junub, dia lupa kalau junub, maka mandi yang dilakukannya itu bukan mandi junub, karena membutuhkan niatan untuk mandi ini. Begitu. Nah, terus apa yang dilakukan? Dia udah di kantor, mandi junub dan mengqadha salat subuh. Mandi junub dan mengqadha salat subuh. Karena salat subuh tadinya tidak sah. Ya. Kalau dia misalnya imam, ini gimana Ustaz Fawaz nih? Kalau misalnya dia imam gimana? Apakah harus dipublish di grup kalau dia tadi junub? Ya janganlah, mungkin malu aja. Masih bujang kok junubnya ada apa? Justru masih bujang mimpi basahnya lebih sering. Karena masih mimpi, kalau misalnya udah punya istri kan gak usah mimpi lagi. Ya. Nah, jadi nggak perlu dipublish, melainkan mandi junub kemudian qadha. Dan baru ingatnya itu ketika lagi kajian usul fikih di kelas. Ya. Izin sama ustadznya. Ila aina tadhhab? Ilal wara', Ustaz, ilal wara'. Mau ke belakang. Mal turid? Aqdi minal wajibat, wajib. Wajib. Ghuslul janabah, mandi junub ya. Taib. Kemudian wa ta'mimul kewajiban mandi junub wa ta'mimu badanihi bil ghusli ma'al madmadati wal istinsyaq. Menyeluruhkan badan dengan basuhan. Jadi air semua harus kena dengan badan seluruhnya harus kena dengan air yang dibasuh. Ma'al madmadati wal istinsyaq. Dengan wajibnya dalam mazhab Hanbali wajib kumur ada wajib, istinsyaq juga wajib dalam mandi junub di mazhab Hanbali, dan ini yang sahih. Ya. Dan ini sahih, dan ya, dalil untuk ini lebih besar, lebih bagus, lebih baik. Karena kebanyakan dari ulama tidak mewajibkan ini. Ulama rata-rata mewajibkan hanya ta'mimul jasad bil ma', yaitu menyeluruhkan air ke badan itu. Ya. Tapi bagi kebanyakan ulama untuk kumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air dengan hidung, itu tidak wajib bagi umumnya ulama. Dalam mazhab Hanbali ini diwajibkan, kumur-kumur dan istinsyaq. Dan ini yang sahih.
Ya. Bagaimana dalilnya? Dalilnya dari Rasulullah SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi 'ala shimalihi. Nabi SAW kalau misalnya mandi junub, beliau memulai dengan membasuh tangannya, mencuci tangannya, ya, kemudian yufrigh bi yaminihi ila shimalihi, yaitu menuangkan dengan air ke tangan kirinya. Ini dulu ketika tidak ada keran, tidak ada shower ya. Fayaghsilu farjah, kemudian mencuci farjnya. Jadi step pertama itu adalah cuci tangan. Kemudian cuci bagian kemaluan. Itu step kedua. Sebelum segalanya, cuci dulu kemaluannya. Ini trik atau trek yang sunnah. Trek yang sunnah, urutan yang sunnah. Taib. Jadi pertama apa? Pertama, cuci tangannya sampai bersih. Kemudian yang kedua, cuci kemaluannya sampai bersih. Step ketiga, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi SAW wudu seperti wudunya untuk sholat. Jadi wudu persis. Nah, ketika disebut wudu seperti wudunya untuk sholat, maka ini menunjukkan bukan wajibnya wudu, bukan. Tetapi menunjukkan kumur-kumur dan istinsyak itu harus dilakukan. Karena dalam mazhab Hanbali, kumur-kumur dan istinsyak itu termasuk rukun dalam wudu. Termasuk rukun dalam wudu dan termasuk bagian jasad yang memang kena air. Ya. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Itu yang ketiga. Setelah apa? Setelah mencuci farjnya, kemudian melakukan memperformakan wudu. Khilaf di antara ulama, apakah wudunya orang ini dia sampai kepala saja dan kaki diakhirkan nanti, atau kepala kemudian kaki seperti wudu normal? Ini khilaf di antara ulama. Ya. Yang penting kaki nanti di akhir itu juga akan dibasuh ya di akhir. Taib. Setelah melakukan wudu sampai kepala, thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'ri. Kemudian dia mengambil air dan memasukkan jemarinya ke akar-akar rambut, ke bagian bawah rambut kepala ya. Hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kalau misalnya dia udah merasa bahwa saya semua terarsir dengan air, bagian usul asy-sya'r ini, bagian kulit kepala ini kena air semua, baru kemudian dia apa? Dia mengguyurkan 3 kali ke kepalanya. Ya. Tsumma afadha 'ala sa'ir jasadi, kemudian 3 sekali dibasuh ke semua bagian tubuh, kedua dibasuh lagi, ketiga dibasuh lagi. Ini yang sunnah seperti ini. Tsumma ghassala rijlahi, baru yang terakhir dia mencuci kakinya. Ala kulli hal. Kita lihat di sini kumur-kumur dan istinsyak itu merupakan hal yang ada dalam wudu. Ya. Dan ini sunnahnya urutan seperti sunnahnya. Sunnahnya seperti ini urutannya. Namun kalau misalnya seseorang mandi junub tidak dengan urutan sunnah seperti ini sah. Karena mandi junub ada 2 cara. Imma cara dengan sunnah total, imma tidak dengan sunnah dan sah. Cara yang dengan sunnah maka kronologinya pertama cuci tangan dulu. Kemudian cuci kemaluan. Kemudian lakukan performa wudu. Kemudian basuh. Kemudian setelah wudu keramas, basahi kulit kepala seluruhnya. Setelah wudu basahi kulit kepala, karena dalam wudu kepala itu enggak semua, kepala itu bagian rambut atas doang. Nah, kalau dalam wudu kalau dalam mandi junub itu sampai akar-akarnya, sampai kulit kepalanya kena semua dengan air. Kemudian setelah itu dia mengguyur badannya dengan air sampai seluruh tubuhnya kena. Kemudian kakinya dibasuh. Itu cara yang dengan kronologi sunnah. Namun cara kedua bukan cara sunnah namun sah. Yaitu dia melakukan apapun, langsung mengguyur badannya kayak semuanya tanpa
track yang tadi disebutkan satu persatu, langsung. Jadi di bak mandi jebyur, udah semua, yang penting semua kena. Atau dengan cara nyemplung ke kali atau ke bak mandi dan semua badan kena. Namun cara seperti ini dengan syarat dia melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Dia melakukan kumur-kumur dan juga istinsyak dengan itu. Nah, maka yang seperti ini sah wudu, sah mandi junubnya. Kalau seseorang mandi junub, ya, kemudian dia pengen mandi junub, dia lepas pakai, dia enggak lepas bahkan, pakaiannya enggak dilepas. Kemudian dia ke swimming pool, ke kolam renang, dan dia berenang dengan niatan mandi junub, jebyur berenang. Nah, selama dia dalam renang itu dia kumur-kumur juga, dia masuk juga ke hidung, kan biasanya masuk juga air ke hidung. Maka yang seperti ini apa? Yang seperti ini sah mandi junubnya. Sah mandi junubnya. Ya begitu. Tapi tidak sesuai dengan sunnah, cuman sah insyaallah. Taib, tadi kewajibannya berarti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Umdah, Umdahul Fiqh, yaitu niatan, kemudian dan juga menyeluruh basuhan untuk badan dengan kumur-kumur dan istinsyak. Wa tusannu tasmiyah, disunahkan untuk membaca bismillah sebelum mandi junub. Wa an yadluka badanahu biyadih, dan disunahkan pula dalk, yaitu dalk itu adalah memijat atau mengarsir semua tubuhnya dengan tangannya. Jadi dalk itu gini nih. Kayak misalnya nih, antum misal kalau wudu pakai keran, antum kayak gini-gini doang. Ya, yang selama itu semua kena dengan air sah wudunya, tapi ini enggak pakai dalk. Adapun kayak gini, nah, gerakan antum seperti ini namanya dalk. Maka ini sunnah, baik dalam wudu maupun dalam mandi junub. Jadi kalau mandi junub antum enggak gini-giniin badan, itu sah selama semuanya kena air. Kayak antum nyemplung di bak mandi, itu kan semua badan kena air semua. Maka ini sah walaupun tidak antum gini-giniin, ya. Dan itu sunnah. Wa yaf'alu kama rawat Maimunah, dan dia melakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Maimunah, ya. Kata beliau radhiyallahu anha, istri Nabi, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghtasala minal janabah, dan beliau mandi junub. Fabada faghsala yadayhi, beliau mulai membasuh tangannya, mencuci tangannya dulu. Thumma sabba biyaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya, menuangkan tangan kiri. Faghsala farjah, kemudian mencuci kemaluannya. Wa ma asaba, dan apa-apa yang mengenai kemaluan tersebut atau daerah kemaluan tersebut dari hal-hal, ya. Thumma daraba biyadihi 'ala al-ha'iti awil ard, kemudian beliau memukulkan tangannya ke tembok atau ke bumi. Ini maksudnya adalah membersihkan dari apa yang telah dia bersihkan di kemaluan. Terkena sesuatu maka dibersihkan di tembok. Kalau sekarang bisa dengan mencuci tangan atau dengan pakai sarung tangan atau dengan handuk untuk membersihkan itu. Ya, bisa. Tsumma tawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau wudu seperti wudunya ketika salat. Tsumma afadha al-ma'a 'ala yadayhi 'ala badanihi, kemudian beliau mengguyurkan air ke badannya. Tsumma tanaha, kemudian beliau berpindah sedikit. Faghsala rijlaihi, kemudian membasuh kakinya. Ini kenapa dalam mandi junub kalau antum pernah dengar seperti ini, yaitu setelah semua diguyur, sebelum cuci kaki beliau geser dikit. Kenapa? Karena kamar mandi di zaman itu, kamar mandi tidak memiliki saluran air untuk keluar, sehingga apa-apa yang terguyur itu kan menggenang di bawah. Jadi beliau pun menggeser dirinya sedikit untuk menghindari genangan itu, baru kemudian mencuci kakinya. Bisa dipahami nggak di sini? Kalau zaman sekarang semua kamar mandi itu punya lubang air untuk mengalir. Maka apakah sunnah ini tetap dia di sunnah buat dia? Tetap kalau untuk sunnah fi'liyah Rasulullah SAW. Tapi karena illatnya tidak terdapat, sebabnya tidak terdapat, maka cukup dia cuci kaki di tempat juga nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya dia di kamar mandi kampung yang mungkin masih dari tanah misalnya, kemudian pas dia mandi junub ini air bekas mandi junub ini masih tergenang, maka sunnah ini berlaku buat dia. Secara perbuatan dia geser sedikit dirinya untuk mencuci kakinya, seperti itu. Itu yang diriwayatkan oleh
Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yajibu naqdus sya'ri fi ghuslil janabati idza rawwa usulahu. Tidak wajib untuk mengurai rambutnya ketika mandi junub jika memang air itu sudah sudah kena kulit-kulit kepalanya. Ibrahnya dikena kulit kepalanya. Ya, jadi kalau misalnya itu memiliki rambut yang tebal, panjang, itu enggak harus diurai semuanya untuk supaya kena air dan sebagainya. Enggak harus, tidak wajib itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Selama sudah ke akarnya, selama sudah ke kulit kepala. Ya. Namun di sini permasalahan ikhwah rahimakumullah, apakah harus keramas ya mandi junub? Ini maksudnya adalah kalau seseorang punya rambut panjang, apakah harus keramas? Ya, mandi junub itu. Maksudnya keramas di sini adalah mengenai semua dari helai rambut atau yang penting kulit kepala aja. Khilaf di antara ulama, dan yang lebih sahih adalah rambut termasuk bagian dari kulit. Bahkan pada asal secara biologi rambut itu juga kulit. Sebenarnya kuku ini kulit, rambut itu kulit. Ya. Namun bedanya adalah rambut dan kuku itu bukan kulit yang bersifat hayawan atau bersifat hidup. Beda dengan kulit ini. Ya, artinya rambut dan kuku tidak memiliki hayat, tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Adapun kulit ini memiliki kehidupan. Makanya antum gunting rambut enggak sakit. Ya, gunting kuku enggak sakit. Ya, kuku yang masih nempel, kuku yang udah menonjol ini. Adapun kuku yang masih nempel ini, maka ini ada kehidupan. Tapi kuku yang berlebih ini tidak ada kehidupan. Kulit antum potong gunting, insya Allah sakit. Nah, ini beda. Ya. Dari segi mandi junub, maka semua harus kena air walaupun rambut panjang itu. Itu yang sahih. Namun dari segi penerapan terhadap sabda Nabi SAW, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah. Apa yang terpotong dari hewan, ya, binatang, makhluk hidup di binatang, apa yang terpotong darinya dan dia binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu disifati bangkai. Maka yang terpotong disifati bangkai. Misalnya sapi. Ya, sapi. Kemudian mungkin dia ketabrak atau dia berantem. Kemudian ada bagian dagingnya kelupas. Jatuh bagian daging yang segini misalnya. Apa hukum makan daging ini? Haram. Sapi masih hidup. Daging ini terpotong darinya. Ya. Maka ini maitah, ini bangkai, haram dikonsumsi. Oke? Haram dikonsumsi. Baik, bagaimana kalau misalnya yang terpotong ini ketika masih hidup adalah rambutnya atau bulunya sapi? Apakah ini bangkai juga? Jawabannya bukan. Bukan bangkai. Kenapa bukan bangkai? Karena rambut atau bulu itu tidak memiliki kehidupan. Loh, tapi kan dia nanti kalau dipotong tumbuh lagi. Bedakan antara yang memiliki masuk ke dalamnya ruh dengan tumbuh. Ya, hidup dengan tumbuh itu hal yang beda. Hidup dengan tumbuh itu hal yang beda. Tanaman bukan makhluk hidup, tapi dia tumbuh. Makanya bukan makhluk hidup, tapi dia tumbuh. Walaupun secara biologis dalam ilmu biologi tanaman ini masuk dalam tatanan biologi juga, kehidupan juga, tapi lebih disifati tumbuh. Ya. Maka rambut, kuku, bulu itu tidak memiliki roh. Apa yang terpotong darinya itu bukan bangkai, apalagi kalau manusia. Apalagi kalau manusia tidak disifati bangkai najis, baik hidup atau matinya. Apalagi yang hanya terpotong darinya. Tapi kemudian kalau misalnya antum dikepang, misal
enggak, bukan antum lah, perempuan lah, misalnya dikepang ya. Apakah wajib untuk dia mengurai kepangnya? Nyongga jawabannya tidak wajib. Ya, lebih-lebih ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mafhumnya adalah tidak wajib untuk tidak wajib untuk bukan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah ya, yang beliau juga memiliki kepangan, namun Rasulullah SAW mengatakan innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathiyat thumma tufidina alaiki al-ma' fatatuhurin. Ini menunjukkan bahwasanya Muslim tidak diperintahkan untuk mengurai kepangannya. Ya. Artinya adalah keramas itu wajib dalam mandi junub. Tapi bagi perempuan yang haid atau nifas, ketika selesai, maka ketika dia mandi haid atau nifas dan dia masih pada kepang-kepangannya, maka tidak wajib untuk mengurai kepangannya bagi perempuan yang telah haid dan nifas. Ya, adapun mandi junub, maka wallahu taala alam tidak wajib juga, tetapi dalam mandi junub semua harus kena. Ya, semua harus kena dengan air, itu yang sahih. Taib. Wa idza nawa bi ghaslihi at-taharatain ajza'a anhuma. Kalau misalnya dia meniatkan mandinya untuk dua macam bersuci, maka keduanya kena. Ya. Ya, baik hadas besar atau hadas kecil. Maksudnya begini. Antum mandi junub, maka otomatis antum enggak perlu wudu lagi nanti, karena khalas yang besar ini sudah antum niatkan dengan yang kecil, atau walaupun enggak ada niatan untuk bersih dari hadas kecil, maka ketika antum membersihkan diri dari hadas besar, maka itu sudah cukup untuk menghilangkan hadas kecil. Ya begitu. Maka tidak wajib untuk wudu setelah mandi junub. Begitu juga mandi haid dan mandi nifas. Tidak wajib untuk wudu lagi karena sudah selesai. Baik, bagaimana kalau di hari Jumat? Menuju sholat Jumat, antum mandi di sini mandi junub. Apakah ini sudah masuk dalam mandi Jumat? Maka insya Allah ini juga masuk mujzi untuk mandi salat Jumat. Ya seperti itu. Wallahu taala alam. Wa kadzalika law tayammama lil hadatsain wan najasati ala badanihi ajza'an jami'iha. Begitu juga kalau misalnya dia tayamum untuk dua hadas. Dua hadas yaitu besar atau kecil. Karena tidak ada air, maka dia pilih tayamum aja, bisanya tayamum. Dan dia tayamum untuk menanggulangi junub. Maka niatkan untuk junub dan juga untuk wudu, maka khalas itu sudah sudah selesai. Dia telah sah dengan tayamumnya itu untuk menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil. Wallahu taala alam. Wa inna wa ba'daha falaysa lahu illa ma nawa. Kalau misalnya dia meniatkan sebagiannya saja, ya maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Yani kalau misalnya dia meniatkan tapi ala kulli hal di sini ada rincian terhadap niatan-niatan sebagian niatan-niatan lainnya, ada rincian. Kalau misalnya dia meniatkan menghilangkan dua hadas besar dan kecil, itu jelas. Ya, itu jelas sah semuanya. Kalau yang kedua, kalau misalnya dia meniatkan hadas besar dan tidak meniatkan hadas kecil, ya, dan tidak meniatkan hadas kecil, ya, dia meniatkan hadas besar saja, menanggulangi hadas besar saja dalam tayamum, ya, dalam tayamum dia meniatkan hadas besar saja, hadas kecil enggak, maka yang sahih adalah dia dapat semuanya, walaupun dalam madhab enggak. Dalam madhab Hanbali, kalau antum tayamum meniatkan hadas besar, tidak meniatkan hadas kecil, maka cuma dapat hadas besar. Sebagaimana kata Ibnu Qudamah, wa inna wa ba'daha falaysa lahu illa ma nawa. Kalau dia meniatkan hadas besar, maka dia sah untuk niatan junub. Tapi untuk niatan wudu dia enggak, sehingga dia harus tayamum lagi untuk niatan wudu. Tapi dia sudah tidak junub lagi, ya. Itu dalam madhab. Tapi yang sahih adalah kalau dia niatan mandi junub dengan tayamum, maka untuk wudu pun dia sudah masuk insyaallah taala, ya. Begitu, wallahu taala alam.
untuk mandi junub kita cukup insyaallah. Esok Jumat biiznillah taala kita akan membahas tentang masalah tayamum di bab at-tayammum. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.